Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Saya mengajar Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersukacita, bersorak-sorai, beria-ria di hadapan-Mu Tuhan, merayakan kelahiran-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang menyelamatkan kehidupan kami, menyelamatkan kami orang berdosa, diselamatkan. Kau angkat jadi anak, jadi kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar kami bersukacita, beria-ria di hadapan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, biar ibadah ini mendatangkan sukacita. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Mari kita bersama-sama bersukacita bersorak-sorai di dalam Yesus, sumber kemenangan kita. Berdua, berdua, selalu
hebat, dia tetap menyembuhkan, dia menyelamatkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Menimbun setiap lembah-lembah, sehingga setiap jalan yang kami lalui adalah jalan yang rapat. Makasih Yesus, thank you for all you've done. Makasih Kau hadir di hati kami, makasih Kau ada di sini. Makasih kami hidup dalam anugerah-Mu, kami hidup dalam kebahagiaan, kami hidup dalam ketenangan, kami hidup dalam damai sejahtera. Sebab pada Yesus selalu dan selalu Tuhan ada Engkau. Makasih Bapa, makasih Yesus. Kira Bapa, Sirika Raka Bapa, Siaraka Raka Bapa, Sirika Bapa, Sirika Bapa, Sirika Raka, Sirika Raka Bapa. Kau yang terindah Tuhan, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bukan suatu kebetulan kami boleh bersatu hati memuji menyembah-Mu di tempat ini. Kami tahu ada sesuatu hal yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk kami bisa terima dan alami di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini berbicaralah Tuhan, urapi setiap kami, lawat setiap kami rindu untuk mendengar, sampaikan isi hati
bisa ikut FB Borobudur ini yang pertama kali ya. Semoga nggak menjadi pertama dan yang terakhir. Tapi ada next nanti di mana kita semua bisa sama-sama diberkati. Percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan amin. Iya, amin. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Nggak apa-apa kalau mau tetap main santai-santai. Boleh juga, ya. Thank you. Ya, tema hari ini itu sebenarnya kok pas gitu ya. Temanya faith gitu. Tadi saya kesini juga pakai baju kuning, ya nggak tahu ternyata dikasih kaos kuning tapi ada tulisannya faith ya. Perbedaan antara anak Tuhan dengan orang dunia, kita punya iman. Percaya, katakan amin. Itu yang membedakan. Mungkin di dunia orang alami masalah, orang boleh putus asa, orang boleh sedih, orang boleh merasa terpuruk, hilang pengharapan. Tetapi beda antara anak-anak Tuhan. Kita hidup dengan iman. Dan saya percaya iman itu berbeda dengan faith, itu berbeda dengan fear. Kalau fear, ketakutan itu seringkali berkata begini, what if? Bagaimana kalau ini yang terjadi? Gimana ya nanti ya tahun 2024? Gimana ya kalau ini? Gimana ya kalau itu? Nah itu artinya fear, ketakutan. Tapi kalau faith itu selalu berkata even if, sekalipun ini atau itu yang terjadi, meskipun ini atau itu yang terjadi. Itu perbedaannya. Ketika Sadrak, Meshach dan Abednego itu disuruh menyembah patung, dia berkata enggak, kami enggak akan menyembah patung. Sekalipun ya kami harus masuk dapur perapian, kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami. Tetapi meskipun Tuhan nggak mengeluarkan kami dari dapur perapian, kami tetap tidak akan menyembah kepada patung itu. Itu perbedaan, saudara. Karena itu menghadapi kehidupan ini, saudara dan saya bukan hidup dengan penglihatan, bukan hidup dengan pikiran kita sendiri, bukan hidup dengan perasaan kita sendiri, tapi kita hidup oleh iman. Dan saya percaya semua yang ini ada di sini, saudara dan saya sudah dapatkan ini iman dari firman Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan ya. Jadi 20 menit ke depan ya, kira-kira 20 menit ya Bel? Masih banyak acara ya? Atau berapa? 1 jam. Semalam suntuk. Doa selama 1 jam. Ya mungkin sekitar 20-25 ya. Masih ada tukar kado juga lah. Tapi saya lupa nggak bawa kado nih ya. Tapi saya bawa spiku, nanti bisa makan spikunya ya. Ya. Even if, itu tema pada hari ini yaitu sekalipun, meskipun ya, firman Tuhan katakan berbahagialah ketika kamu mengalami berbagai macam pencobaan. Kok aneh sih, orang di luar itu malah menghindari masalah, orang di luar itu malah nggak suka mengalami pencobaan atau persoalan gitu kan. Tapi Tuhan itu ingetin kita, bersukacitalah ketika kamu mengalami berbagai macam pergumulan. Bersukacitalah ketika kamu mengalami berbagai macam persoalan. Itu pertama saya bingung. Kenapa sih Tuhan kok aneh sih? Orang itu mengalami masalah kok justru bersukacita sih? Saya tuh bingung saudara awalnya itu. Tapi ketika semakin kesini, saya semakin mengerti itu. Ternyata justru di dalam pergumulan kita bisa memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu yang gak bisa dibeli, itu yang gak bisa didapatkan. Aku mau loh ngalamin seperti itu. Beda-beda setiap orang. Karena itu kita mau melihat firman Tuhan. Justru di saat mengalami masa sukar, justru dalam masa-masa terpuruk, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan hal-hal terbaik dalam kehidupan saudara. Percaya itu. Dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Ketika kita mengalami pergumulan, sebenarnya Tuhan itu berkata, kamu sedang aku bentuk semakin indah di hadapanku, karena itu akan mengerjakan ketabahan. Sehingga Rasul Paulus berkata, cukuplah anugerahku bagimu dalam 2 Korintus 12, karena dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan semakin disempurnakan. Karena itu
lebih bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus nyata menanggung aku. Di ayat 10 juga dikatakan, sebab ketika aku lemah maka aku menjadi kuat. Karena bukan ketika kita mengalami pergumulan, sebenarnya bukan lagi kita yang bekerja, saudara, tetapi Tuhan di dalam kita yang bekerja. Tuhan mengajarkan biarlah yang lemah berkata aku kuat. Ada istilah Christ in me, the hope of glory. Karena Kristus ada di dalamku, aku akan alami kemuliaan. Percaya, katakan amin. Dan justru di dalam tantangan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Justru di dalam kesukaran, Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Hari ini kita akan melihat yang pertama faith, iman, yang kedua hope, pengharapan, dan yang ketiga love, kasih. Iman, harap, kasih. Ada di dalam Bible 3 peristiwa dan 3 tokoh. Di Bible yang pertama kita melihat tentang Daud. Ketika Daud itu mengalami masa sukar, dalam 1 Samuel 30 ayat yang keempat, saya bacakan buat saudara. Lalu Daud dan orang-orang yang bersamanya meraung-raung dan menangis, sampai mereka tidak mempunyai tenaga lagi dalam diri mereka untuk menangis. Jadi pada saat itu Daud pulang perang, ketika dia sampai di rumahnya udah capek gitu. Ternyata anak istrinya, terus semuanya itu ditawan sama musuh. Sehingga orang-orang di sekitar Daud itu marah, mau melukai Daud, mau membunuh Daud, saking paniknya. Sehingga Daud dan orang-orang di situ meraung-raung dan menangis. Sudah capek, istilahnya tuh apa ya, udah jatuh ketiban tangga gitu. Kelihatannya udah dalam posisi terpuruk, tidak ada lagi hal yang bisa disyukuri. Mereka bisa saja marah, pada saat itu marah kepada Daud ya. Dikatakan mereka tidak punya tenaga lagi untuk menangis. Dan di ayat 6, Daud sangatlah tertekan. Siapa di sini yang mungkin pernah mengalami momen-momen udah gak punya tenaga lagi untuk menangis? Saking udah habis energinya, udah gak tahu, udah gak bisa nangis lagi, cuma bisa diam. Dan cuman saya pernah gitu ya. Waktu papa saya sempat masuk rumah sakit, papa saya pernah cerita ya, minum obat penenang itu overdosis, lalu masuk ICU. Itu saya udah gak bisa nangis lagi, capek sekali badannya. Saya cuman rebahan di kasur dan saya setel itu lagunya Come to Me. Saya dikasih sama teman lagu Come to Me, itu seperti Tuhan yang berbicara kepada saya. Tuhan katakan Come to Me, datang kepadaku. Saya cuma dengerin itu lagu, antara tidur, bisa tidur enggak, saya terus dengarkan. Itu menjadi kekuatan buat saya. Dan ketika Daud itu dikatakan sangat tertekan, karena orang-orang itu berkata akan melemparinya dengan batu, sebab jiwa mereka berduka cita, masing-masing karena anak-anak lelakinya, karena anak-anak perempuannya. Tetapi yang luar biasa di situ dikatakan, maka Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Wow. Ketika kita mengalami masa-masa sukar, Daud dikatakan menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Karena Daud tahu yang menjadi sumber kekuatannya hanya Tuhan. Saat kita mengalami masa-masa sukar di mana udah gak ada lagi energi, saudara datang kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, akan mendapat kekuatan yang baru dan akan terbang seperti burung Raja Wali, melampaui setiap badai, melampaui setiap persoalan, dan pasti alami kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saat dimana kita mengalami masa-masa sukar, disitulah Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Dan kita lihat apa yang terjadi. Dia bertanya, Tuhan gimana ini? Tuhan katakan, kejar, bawa dia kembali, bawa anak-anakmu kembali, bawa keluargamu kembali. Dan akhirnya Daud melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Akhirnya mereka bisa ambil kembali keluarganya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya percaya setiap pergumulan, setiap permasalahan itu semua hanya sementara. This too shall pass. Semua yang saudara alami, kesukaran apapun, ya, keterpurukan apapun, ini semua akan berlalu. Dikatakan kan melewati lembah, bukan menetap di lembah.
hanya lewat. Boleh katakan kiri kanan, hanya lewat kok. Hanya lewat ya. Tapi akhirnya ada sukacita, ada kemenangan, ada kemuliaan. Ada lagunya. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Dengan iman katakan selalu ada jalan. Kami percaya Tuhan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Percayalah saudara, di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan, karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin, amin, amin. Yang pertama kita belajar tentang iman dalam menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Ada momen-momen di mana sering kali saya galau, saya sering, aduh Tuhan bingung ini gimana, saya merasa lemah gitu ya. Yang saya dengarkan, saya lakukan, dengar firman. Cuman itu, kalau kita sakit ya, nggak mau makan ya, harus paksa makan. Kalau nggak mau makan, terpaksa diinfus, ya. Kita perlu makan, kita perlu cairan dalam tubuh. Sama dengan roh kita. Saat kita merasa lemah, menguatkan kepercayaan kita akan firman Tuhan. Ketika kita dengar firman, iman kita bangkit. Amin. Yang kedua, kita belajar tentang hope. Kisah seorang Abraham. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 4 ayat 18, meskipun tanpa harapan, Abraham tetap percaya dalam pengharapan, sehingga ia menjadi bapa banyak bangsa, sesuai dengan apa yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Saya belajar bahwa ketika Tuhan berfirman, ya, apa yang kelihatannya nggak mungkin, bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham yang usianya udah hampir 1 abad, kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Bagaimana Tuhan berbicara kepada istrinya yang mandul, kamu akan menjadi ibu segala bangsa. Ya ampun. Bagaimana bisa Tuhan berbicara sama perawat, kamu akan mengandung dan melahirkan. Saat ini apapun yang Tuhan firmankan dalam kehidupan saudara, percaya Dia berfirman, Dia juga yang akan menggenapinya. Imannya tidak menjadi lemah, dan terhadap janji Elohim ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Bahkan ia diteguhkan dalam iman dan memberikan kemuliaan kepada Elohim. Di ayat 21, Roma 4 ayat 21. Serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan, Dia pasti sanggup menggenapinya. Sekalipun kelihatannya tidak ada harapan, aduh, Pastor, nggak tahu sih Pastor apa yang aku alami. Angel gitu ya, nggak mungkin bisa dipulihkan. Nggak tahu ini keadaannya udah ruwet, udah kayak benang ruwet. Nggak ada manusia pun yang bisa tolong. Saya katakan masih ada Tuhan, masih ada harapan. Kan lagunya New Power Worship itu, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Itu benar saudara, harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berharap sama manusia, kecewa. Berharap sama Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah ditinggalkan. Karena Tuhan selalu setia kepada janjinya. Apapun yang kita alami saat ini yang sukar bagi manusia, itu berarti oh emang benar. Kalau kelihatannya mudah bagi manusia, itu biasa aja. Tetapi Tuhan kita itu Kristus yang telah melakukan hal-hal dahsyat di masa lalu akan melakukannya lagi untukku. Siapa di sini yang pernah mengalami hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara? Hal-hal ajaib itu yang Tuhan akan terus lakukan dalam kehidupan saudara. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil,
sama papa gitu ya. Aku akan terbang seperti burung Raja Wali, melampaui setiap masalah. Terus papa saya pada saat itu, kok kelihatannya sukar ya gitu. Kok kelihatannya muluk-muluk. Saat ini mungkin saudara nggak bisa melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan. Tapi percayalah, Abraham dikatakan bahwa imannya, harapannya tidak menjadi goyah. Tetapi percaya sepenuhnya, dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kita sebagai kebenaran. Dia Tuhan yang benar, dan Dia selalu tepati setiap janjinya. Percaya saat ini bahwa apapun firman Tuhan berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil loh. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, karena kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua tadi adalah tentang harap, saudara. Nothing is impossible for God. Dan yang terakhir sekarang, tadi tentang iman, tentang harapan, sekarang tentang kasih. Dikatakan love never fails. Di Ayub 42 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kasih tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah kalah. Ketika Ayub berkata di pasal 42 ini, keadaannya belum dipulihkan. Tetapi Ayub berkata, aku percaya Tuhan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Saat ini maukah kita berkata kepada Tuhan, meskipun kelihatannya sukar, tapi aku percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun manusia bisa melakukan kesalahan atau manusia bisa menyalahi saudara, saya mau katakan sekali lagi, saudara, apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara, itu yang akan Tuhan kerjakan. Sekalipun kelihatannya, aduh, kok nggak dipulihkan ya keadaanku. Ayub itu berapa pasal, saudara, sampai akhirnya dipulihkan. Yusuf juga berapa pasal, baru akhirnya mimpinya dream come true. Setiap proses demi proses, setiap musim demi musim, percaya Tuhan katakan bahwa rancanganku atas hidupmu bukan rancangan kecelakaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ini yang saya percayai, saudara. Apapun keadaan kita, kelihatannya buruk, kelihatannya buruk, kelihatannya buruk, kelihatannya buruk, semua yang buruk itu sama Tuhan diubah jadi baik, 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 baik. Ada lagu ajarku mengerti itu. Ya, Tuhan tak pernah gagal di G. Coba di G. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Boleh kita naikkan pujian ini dari pertama, ajarku mengerti. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Ku tetap percaya, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Amin. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu sirna. Yuk kita sama-sama angkat terang kita naikkan pujian ini. Oke, gimana lagunya? Betul
ayo nerek. Coba kedip didik. Dah ayo nerek. Ono selilit, nyelilit. Apa nyelilit? Iya. Ono maneh. Hey, halo. Kita mau Merry Christmas. Merry Christmas. Kita udah siap. Guys, kita mau Natalan guys. Udah siap? Siap. Doanya itu dari anu itu loh. Itu terkatakan yang paling berkesan. Persiapan Natal. Mbak, terima kasih ya ditolong. Makanan. Terus gimana ya boleh pakai lagunya mana lagunya? Ulan Jamila. Maya Estianti. Luna Maya. Oh iya, Luna Maya. Kota Jacqueline. Oh Jacqueline. Jacqueline Selose. Langsung alim dia, langsung alim dia. Mari Bapak Ibu Saudara. Ayo lagunya dong, ayo. Om silakan. Nanti deh datang. Terus kamu datang apa nih Om? Nanti deh datang. Oh ya, di bawah nanti, kan nanti ya Om. Ya, apa ini? Ya, Kak Serli. Pak Serlia, ada yang mau salaman minta di syuting. Apa kabar Pak Serlia? Terima iya, yang lama Pak Ser. Yang lama Pak Ser. Yang lama. Yang lama. Iya, iya. Terima kasih. Iya, Pak Serlia. Selamat datang. All the days we go, laughing